Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya. Sebelum belajar, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih. Ada silakan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kelas hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Saat dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih karena sudah membantu. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Ketika Ibu absen, Ibu panggil nama kalian bilang dengan kondisi kalian sekarang, baik, sakit, atau apapun itu. Karena Ibu pengen tahu kabar kalian itu seperti apa. Oke, yang pertama ya, Ibu panggil dari sebelah kanan dulu, Cindy. Baik, Ibu. Alhamdulillah, ya. Baik, Bu. Baik, Hafifah. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah, karena semuanya baik, maka kita lanjutkan saja pembelajaran kita. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar ya, walaupun melalui daring, belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ekologi ya, ekologi ilmunya mau belajar mengenai ekosistem. Nah, intinya kemarin belajar tentang ekosistem dan interaksi antar komponen-komponen di suatu ekosistem. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau belajar tentang yang bahasan ketiga atau bahasan yang C, itu tentang aliran energi. Nah, aliran energi ini merupakan urutan pemindahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Mungkin kalian pernah ingat ya, ada yang namanya hukum kekekalan energi, di mana energi itu nggak bisa hilang, dia hanya berubah bentuk. Misalnya dari cahaya matahari, gitu ya, dari panas matahari, dia berubah menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Ibu ulangi lagi, tadi ada apa? Hukum kekekalan energi. Karena dia tidak bisa menghilang, hanya berubah bentuk, pasti ada urutan-urutannya. Nah, urutan ini disebut juga dengan aliran energi. Kemudian, aliran energi ini direpresentasikan oleh 3 bentuk. Yang pertama ada piramida ekologi, yang kedua ada tingkat trofik, dan yang ketiga ada rantai makanan. Nah, gabungan dari rantai makanan itu akan membuat atau membentuk yang namanya suatu jaring-jaring makanan. Nah, dari komponen rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu, dia akan membuat atau menentukan bagaimana aliran energi dan daun biokimianya. Nah, kemudian di slide ini anak-anak bisa lihat ya, ada gambar matahari. Matahari itu sebagai sumber energi terbesar, sumber energi utama di bumi ini. Nah, dia sebagai komponen utama gitu ya dalam aliran energi. Kemudian matahari yang punya panas ini akan memberikan energinya kepada tanaman sebagai produsen untuk berfotosintesis. Nah, ketika sudah dia berfotosintesis, dia tumbuh, dia berkembang. Nah, tanaman ini akan dimakan oleh yang namanya hewan, herbivor, dan manusia. Kemudian yang terakhir, ketika hewan dan manusia itu mati, dia akan diuraikan oleh yang namanya pengurai atau saproba. Kemudian yang kedua itu ada rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Di sini ada rantai perumput yang dimulai dengan awal ya, namanya perumput berarti produsennya itu adalah rumput. Yang kedua ada rantai makanan detritus, di mana yang paling awalnya atau produsennya adalah detritus. Apa itu detritus? Itu adalah sisa-sisa dari makhluk yang sudah mati gitu ya, sisa-sisanya. Nah, rantai makanan tadi ketika dia banyak ya, itu akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu cuma dari sini ke sini satu ya. Kalau jaring-jaring makanan ya semuanya gitu, gabungan daripada rantai makanan. Oke, kita lanjutkan. Ada yang kedua, ada yang namanya tingkat trofik, di mana tingkat trofik ini tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makan. Nah, gambar dari tingkatan trofik ini ya, ini trofik 1, trofik 2, dan seterusnya.
yang paling bawah itu produsen, dan yang terakhir adalah konsumen puncak. Seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya piramida ekologi, di mana piramida ekologi ini dibagi menjadi 3. Ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah ya semakin di paling bawah dia semakin banyak, semakin ke atas semakin sedikit, sehingga yang awal ini jumlah hanya 1. Dan seterusnya sama, kalau biomasa juga semakin ke atas, biomasanya akan semakin kecil. Nah, oke, untuk menguji pemahaman kalian, di sini ada latihan soal. Nomor 3, ibu mohon bantuannya untuk Cindy, dan nomor 4 untuk Valda. Silakan dibaca dan dijawab. Silakan. Perpindahan materi dan energi melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan membentuk garis lurus membentuk. Sepertinya jawabannya yang B ya, Bu. Kita Serangkaian makanan. Oke, jawaban Cindy yang B. Yang lain setuju apa enggak? Setuju, Bu. Kita coba lihat. Oke, nomor 3 jawabannya B, rantai makanan. Berarti Cindy sudah mendengarkan ibu dengan baik dari tadi. Oke, yang nomor 4 ada Ya, peristiwa yang menunjukkan hubungan antara komponen abiotik dengan komponen biotik dalam ekosistem adalah apa jawabannya? Bu, air mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman. Oke, nomor 4 jawabannya ya. Berarti Cindy dan Valda mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, terima kasih sudah menjawab. Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada daur biokimia yang terdiri dari daur air, daur nitrogen, daur karbon, daur fosfor, dan daur sulfur. Nah, yang pertama ada daur air. Nah, siapa di sini yang mau ikut ibu melakukan suatu percobaan? Saya, Bu. Oke, kayak udah lemes-lemes gitu, kayak kita harus melakukan percobaan ya. Iya, Bu. Oke, let's go. Anak, sekarang kita akan melakukan praktikum siklus air. Alat yang dibutuhkan, yang pertama di sini ada air panas nih. Ibu baru merebus air panas yang benar-benar panas, terus dikasih pewarna warna hijau. Nah, ibaratnya ini sebagai air danau. Kemudian ada apa ini? Mangkuk. Terus yang kedua ada gelas, ada cangkir atau gelas. Nah, kemudian ada juga es batu, dan yang terakhir ada plastik di sini. Bagaimana cara kerjanya? Oke, yang pertama, sini dulu. Nah, ini mangkuk besarnya itu diibaratkan sebagai bumi kita ya, bumi kita. Kemudian bumi ini itu kan ada banyak banget nih air ya, kandungan airnya. Nah, ini nih salah satunya ada air danau. Oke, ketika air danau itu sudah berkumpul, nah yang ini nih sebagai pulau gitu ya, pulau yang ada di tengah-tengahnya, atau kalau di laut ya pulau gitu. Kalau ini berarti daratannya. Kemudian, nah bumi ini itu kan dikelilingi oleh atmosfer, kemudian ada juga langitnya. Nah, ini sebagai langitnya. Nah, air panas ini kita tutup seperti ini. Ibu boleh minta tolong bantuannya yang rapat ya. Kemudian kita terakhir taruh es batunya. Nah, es batu ini dingin kan? Nah, dingin ini itu sebagai lambang dari atmosfer. Atmosfer yang ada yang menutupi bumi itu suhunya dingin. Itu. Kita tunggu beberapa menit dan apakah yang terjadi pada percobaan ini. Kita udah nunggu nih selama 5 menit. Kira-kira apa nih yang terjadi? Oke, ibu akan angkat ya ininya, es batunya sebagai lambang atmosfer atau representasi atmosfer. Nah, kita lihat nih di di plastiknya itu ada apa nih? Ada uap-uap airnya ya. Ketika uap airnya ini terlalu banyak, itu akan menyebabkan air yang ada di plastik ini akan turun lagi jatuh ke bawah. Lihat di cangkirnya ada apa? Ada air, Bu. Ada air ya. Air yang sifatnya bening, bukan berwarna hijau tadi, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah ketika air hujan itu terbentuk karena ada yang namanya evaporasi, yakni penguapan. Nah, air itu akan menguap tadi dengan adanya bantuan dari panas matahari. Nah, kalau di bumi itu kan panas matahari. Nah, ketika panas matahari itu menyebabkan air ini menguap dan dia akan berkumpul di atas tadi. Nah, berkumpul di atas tadi membentuk suatu awan, disebut juga dengan proses kondensasi. Kemudian yang ketiga itu ada proses presipitasi, di mana air yang sudah mengumpul itu tadi yang kondensasi itu akan turun lagi ke bawah.
disebut juga dengan proses presipitasi atau turunnya hujan. Nah, gimana anak-anak? Ada yang ditanyakan dari percobaan ini? Oke, sudah cukup jelas. Mari kita lanjutkan ya. Kalian balik ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan dengan metode lainnya. Oke, anak-anak, gimana? Tadi kan sudah melakukan percobaan air hujan ya. Seru nggak? Seru banget, Bu. Oke, karena udah melakukan percobaan, sedikit nih ya. Ada yang mau ngejelasin lagi tentang ini? Gampang banget kok. Ada gambarnya juga atau gimana? Ada yang mau coba jelasin? Oke, Ibu coba bantu ya. Tadi yang hijau itu air danau, air laut. Nah, air laut ini ketika kena cahaya matahari dia akan menguap ke atas atau disebut juga dengan proses evaporasi. Nah, evaporasi itu akan membuat air yang ada di air laut itu naik ke atas. Iya. Nah, kemana? Ke awan. Nah, atmosfer. Membentuk awan. Nah, ketika dia membentuk awan, dia disebut juga dengan proses Kondensasi. Kemudian ketika awannya sudah banyak, sudah tidak kuat lagi menampung air, maka akan hujan atau disebut juga dengan proses presipitasi. Gampang tidak siklus air? Gampang, Bu. Oke, kita lanjut ke daur nitrogen. Ini secara tidak langsung sama ya prosesnya. Maksudnya kalian bisa lihat atau kalian bisa perhatikan dari gambar ininya, panah-panahnya. Dimulai dari nitrogen yang ada di udara. Nah, nitrogen yang ada di udara ini akan difiksasi oleh bakteri nitrifikasi di akar tumbuhan, gitu ya. Kemudian bakteri nitrifikasi ini akan diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan gitu. Misalnya di sini ada contohnya tikus atau dimakan oleh manusia. Nah, ketika hewan ini mati, dia akan diuraikan oleh pengurai atau disebut juga dengan pengurainya itu adalah dekomposisi, menjadi hasilnya itu adalah amoniak. Jadi gini ya, dari atas sini ke bawah sini terus ke sini dimakan hewan terus turun. Ketika dia mati dia akan diuraikan menjadi amoniak. Nah, ketika dia diuraikan tadi dia akan kembali lagi nih oleh bakteri nitrifikasi, diserap tumbuhan lagi, dimakan lagi. Seperti itu siklusnya. Jadi muter gitu ya, siklus nitrogen. Nah, yang ketiga ada daur karbon. Nah, daur karbon ini banyak terdapat di atmosfer dan merupakan hasil dari respirasi manusia, kemudian erupsi vulkanik dan letusan gunung serta hasil pembakaran. Kemudian fotosintesis pada tumbuhan itu kan seperti yang kita tahu ya, menggunakan CO2 gitu sebagai bahan bakunya untuk membentuk suatu molekul organik. Nah, untuk gambar dari daur karbon, kalian bisa lihat juga ya di gambarnya seperti ini. Sama kayak tadi, kalian bisa coba pahami sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanya, silakan ditanya. Nah, yang keempat ada daur fosfor. Nah, lihat ya, di PPT ini juga sudah ditulis gitu ya, tentang proses ujinya. Jadi di alam itu, fosfat itu berada dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfor pada makhluk hidup dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Nah, kemudian fosfat yang terkandung di batuan itu akan terkikis oleh air hujan, gitu ya. Akan ini ya terkikis sehingga dia akan terbawa arus dan akan mengendap di tanah. Kemudian tumbuhan itu akan menggunakan dan membentuknya menjadi senyawa organik bagi ini ya, tumbuhan mengambil senyawanya gitu ya untuk menggunakannya sehingga bisa digunakan untuk konsumen. Kemudian yang terakhir adalah melalui ekskresi dan aktivitas dekomposer, fosfat tersebut kembali ke tanah. Nah, yang selanjutnya ada daur fosfor. Proses kuncinya itu sulfat di dalam tanah diserap oleh tumbuhan, kemudian melalui rantai makanan, sulfur itu berpindah ke konsumen. Kemudian jika organisme itu mati, sulfur itu akan terurai secara anaerob menjadi sulfat. Kemudian juga untuk secara aerobnya itu akan menjadi gas sulfur atau dan sulfida. Kemudian oleh bakteri sulfur, gas sulfur, kemudian dan sulfida di udara, kemudian dia akan dioksidasi sehingga menghasilkan sulfur dan selanjutnya akan dioksidasi lagi untuk membentuk sulfat di dalam tanah. Ya, daur-daur tadi kalian akan lebih memahaminya ketika kalian akan mengerjakan AKPD nanti. Oke, bahasan yang terakhir ini adalah suksesi. Suksesi itu adalah proses perubahan komunitas
yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama. Jadi menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Suksesi akan berakhir pada ekosistem klimaks yang telah mencapai keseimbangan. Nah, suksesi ini ada dua ya, ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Contoh dari suksesi primer ini ada ya, tunas kelapa, biji-bijian yang terbawa arus dapat tumbuh di pantai Krakatau. Jadi tunas kelapa sama biji-biji kelapa ini tadinya nggak ada gitu. Karena dia terbawa arus, maka dia ikut tumbuh di pantai Krakatau ini. Kemudian suksesi sekunder merupakan perubahan yang terjadi karena terganggunya habitat. Oke, ini untuk latihan soalnya. Untuk nomor 7, kalian bisa baca. Berdasarkan gambar piramida ekologi di atas, manakah piramida ekologi yang benar? Gitu ya, jawabannya itu yang E atau yang 5. Yang 5 ya, yang 5 nih. Paling atas itu pasti karnivor 2, paling bawah itu adalah tumbuhan. Paling bawah itu tumbuhan. Kemudian yang nomor 8, peran bakteri di nitrifikasi dalam siklus nitrogen itu akan merubah nitrat menjadi nitrogen. Nah, ini soalnya juga ada ya. Kemudian ini adalah glosarium untuk kalian lebih memahami materi atau kata-kata penting dalam bab ekosistem. Itu ada biotik, biotik dan seterusnya. Ini sumbernya. Oke, nah tugas buat kalian, karena tadi kita sudah melakukan percobaan. Yang pertama tugasnya adalah membuat laporan percobaan yang simpel-simpel aja dari kesimpulan tadi. Kemudian juga yang kedua adalah mengerjakan LKPD. Nah, oke anak-anak, karena sudah selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Nah, untuk kesimpulannya, tadi kita belajar tentang aliran energi, terus juga kita belajar daur bio. Nah, ibu mohon untuk jangan dilupakan materi itu karena itu sangat berguna di kemudian hari. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu harap dapat bermanfaat buat kalian. Karena sudah selesai, silakan dipimpin doa selesai. Ya, kelas sudah selesai, kita tutup aja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kali ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.